Alhamdulillah nih Mat, kali ini kita udah di Cowboy Cafe, tempatnya Bang Aulia, ya Bang ya? Panggilannya Oi. Oh, Bang Oi. Bang Oi. Oi. Gimana Bu ya? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada jumpa lagi Bang Oi. Bang Oi. Udah lama nih buka cafe ini Bang? Alhamdulillah udah hampir 1,5 tahun misalnya. Konsepnya mantap Bu ya? Iya. Warna-warnanya gimana? Tenang gitu. Sesuai dengan ini, apa namanya, tekstur koboi. Oh iya betul. Ya. Bang Miring, aku tadi bingung diajak muter-muter gitu kan. Ah, Sebenarnya kita sekarang ini, Cowboy ini ada di mana tempatnya ini? Cowboy Cafe ini tempatnya di Jalan Bromo kan Bang? Jalan Bromo Nomor 27, nomor 27. tepatnya di simpang Jalan Mamiai. Simpang Mami Ae. Mamiai. Simpang Mami Ae. Jadi kalau ada nanti teman-teman kita mau ngopi, ya mau jumpa, kita ajak kemari. Bu ya? Recommended lah. Recommended ya? Ya. Berarti Bu ya udah beberapa kali kemari ya Bu ya? Ada berapa kali juga nih kemarin Iya. sama Bang Owi nih duduk di sini. Oh, mantap memang. Iya. Ini Bu ya, di bincang-bincang kita kali ini Bu ya. Ya. Saya sering dengar nih di kajian-kajian ataupun baca di tulisan-tulisan Ustadz gitu. Terutama ini udah masuk di bulan Desember gini Bu ya. Itu tentang wala dan bara. Wala dan baro ya. Wala dan bara. Ah, ya, Wala wala dan baro. Lawak apa? Wala. Wala. Iya. Ah. Nah, itu belum mendalam kita pahami gitu Bu ya. Apa sih sebetulnya wala itu dan apa sebetulnya waro itu? Baro itu. Baro, ya. Makanya. Jadi kan pembahasan di kalangan para ulama dan di dalam akidah Islam, kajian-kajian tentang al-wala wal bara ini termasuk yang usul dia. Ya, masuk bahagian yang memang dasar, kemudian dia sifatnya prinsip gitu ya. Kenapa? Karena memang terkait dengan masalah keimanan dan batalnya keimanan kita. Betul ya. Dan hampir semua kitab-kitab akidah pasti di dalamnya ada pembahasan al-wala wal bara itu. Jadi kalau kita lihat beberapa definisi sederhana lah ya kan, apa yang disebutkan oleh para ulama tentang arti atau makna al-wala wal bara itu. Al-wala itu dipahami sebagai loyalitas atau kecintaan, kedekatan seorang muslim kepada Allah, kepada nabinya, dan kepada kaum muslimin. Kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasul, ya, dan kepada kaum muslimin. Adapun bara itu maknanya adalah penentangan atau penolakan atau keadaan seorang muslim yang berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan, dari segala sesuatu yang Allah larang, ya, dari sesuatu yang dibenci oleh kaum muslimin. Itu makna sederhananya. Terus kira-kira Bu ya, apa sih kaitannya sama bulan Desember tadi Bang ini? Ya sebetulnya sih kalau itu tanda tanya aku juga. Kalau Bang Aulia sendiri, kenapa kira-kira di bulan Desember malah lebih digiatkan lagi gitu kajian-kajian masalah ini kira-kira Bang? Saya pun juga. Iya, karena memang seperti yang disebutkan tadi, ya, karena ini adalah bahagian yang bersifat prinsip, ya, usul ya. Sebenarnya tidak mesti sih di bulan Desember kepentingannya. Oh ya. Iya, artinya semua orang wajib mendapatkan pengetahuan ini dan di semua keadaan, di semua waktu yang kita punya.
Nah, lantas ada pertanyaan tadi apa? Kenapa kok kaitannya wala wal barok di bulan Desember? Ya mungkin orang mengaitkannya, ada kekhawatiran, dan dengan itu pula pentingnya kita mengingatkan seluruh kaum muslimin bahaya. Apa bahayanya? Ada apa kejadian di bulan Desember? Itu peringatan perayaan ya, Iya. yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita, perayaan tahun baru. malam tahun baru atau baru, tahun baru Masehi itu sendiri, Iya, betul. yang dimana kaum muslimin ya urung rembuk atau ikut di dalam kegiatan pesta Tahun baru tersebut. tahun baru atau perayaan tahun baru tersebut, begitu. Jadi karena beragamnya kita di negeri ini, baik etnis ataupun agama, jadi seharusnya bukan di bulan Desember aja ya Bu ya. Karena kan perayaan-perayaan itu kan di tempat lain juga, di hari bulan lain juga kan ada, kan gitu. Jadi sebenarnya Bu ya, kita nggak boleh gitu ngerayain tahun baru. Bukan tidak. Oh, maksudnya tahun baru apa nih? Masehi misalnya. Oh iya, artinya kalau kita lihat dari sudut sejarah saja ya, bahwa di dalam setiap perayaan tahun baru, baik Masehi, perayaan tahun baru yang dimiliki oleh kebudayaan kuno seperti kebudayaan Yunani umpamanya, kebudayaan Cina, kebudayaan Mesir kuno, itu semua sebenarnya bukan hanya sekedar perayaan biasa, tetapi ada kandungan ya, ada kandungan keyakinan, ada muatan akidah di dalam setiap perayaan yang diadakan oleh setiap kebudayaan yang ada di dunia ini. Kalau umpamanya tahun baru Masehi ya, itu terkait dengan apa? Terkait dengan keyakinan lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam keyakinan orang-orang Nasrani. Ada kaitannya di situ. Gitu ya Bu. Tetapi kalau kita lihat umpamanya keadaan perayaan tahun baru itu sebenarnya bukan kejadiannya, bukan hanya ada satu kejadian yang terkait dengan agama Kristen, Ensikh, bukan itu, tetapi di situ ada juga praktek-praktek yang kita bisa nilai ini praktek-praktek keyakinan yang ada di agama Majusi, praktek-praktek keyakinan, kebiasaan yang ada di dalam agama Yahudi. Komplit sebenarnya di situ. Komplit. Kalau yang kita rayakan tahun baru Islam nih Bu ya. Nah, misalnya kan nggak ada kaitannya tuh sama yang sejarah-sejarah apa kan? Itu pembahasannya nanti panjang lagi. Lain lagi ya. Ya, minum dulu Mat, biar gak nanya-nanya lagi. Ini kita balik ke wala ini, Bu ya. Saya rasa penting nih tentang loyalitas terhadap kita sesama seiman, seagama gitu. Kan begitu Bang Aulia ya. Nah, seberapa besar lah pentingnya loyalitas ini terhadap kita sama seagama? Karena saya lihat begini, contohnya dalam memilih pimpinan, dalam kita memilih kepercayaan. Saat ini sepertinya kalau loyalitas itu sudah mulai digeser gitu. Artinya yang penting seiman kita bilang kan. Tetapi ada bantahan, oh inilah hasil kalian yang seiman gitu. Kita lihatlah bagaimana saat ini. Jadi kan gini itu sebenarnya Om Gering. Tadi saya telah mengatakan gini, bahwa konsep al-wala wal bara, wala itu artinya adalah kecintaan, adapun bara itu arti penolakan atau berlepas diri. Sederhananya begini, ketika kita menyatakan al-wala kepada Allah, maka di saat yang sama kita menyatakan bara kepada kesyirikan Terhadap musuh Allah ya. juga. Contohnya, ketika kita menyatakan al-wala kepada Rasulullah SAW, maka ketika itu pula kita menyatakan atau bersikap bara terhadap sesuatu yang menyelisihi Rasulnya, termasuklah dia pada perbuatan-perbuatan bid'ah,
ya, yang mengada-gada, sifatnya mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Dan ketika kita menyatakan al-wala kepada kaum muslimin, ya, maka kita menyatakan al-bara kepada orang-orang yang membenci, memusuhi kaum muslimin. Otomatis ya. gitu. Itu kesempurnaan. Iya. Maka saya sebut tadi, ini pembahasannya pembahasan usul yang penting diketahui oleh semua orang. Iya. Alhamdulillah. Minum. Oh ya, makasih. Rasanya mantep nih, kopi nih. Makasih Allah. Alhamdulillah.